Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Dan hari di sini oke, hari ini kita mau bahas ya tabel distribusi frekuensi, atau kita mengelompokkan data. Metodenya dari data skor tunggal ya menjadi data terkelompok, itu nanti menjadi tabel distribusi frekuensi. Ada 3 langkah ya yang kita perlukan dan ada 3 persamaan di sini. Yang pertama, kita menentukan jangkauan dulu. Jangkauan itu disimbolkan dengan J besar, itu datum maksimum dikurangi datum minimum. Datum itu data umum ya. Ya, data terbesar dikurangi data terkecil. Terus menentukan banyak kelas interval, simbolnya K. Ya, K besar sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N itu banyaknya data umum tersebut. Yang terakhir, menentukan panjang kelas interval, yaitu P, dengan cara P sama dengan J per K. Ya, J yang di atas per K yang di bawahnya kita bagikan, maka jadilah panjang kelas interval. Oke, langsung aja supaya lebih gampang, lebih paham, lebih ngerti, kita ke contoh soalnya. Soalnya ya, nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 12 SMK sebagai berikut. Ya, ini ada 30 data. Ini yang pertama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti ada 30, maka ada 3 baris ya. Ini baris yang kedua dan ini yang baris yang ketiga ya. Kok warna-warni? Ya karena saya suka keindahan ya, makanya warna-warni. Oke, ini warna-warni gimana nanti supaya kalian tahu ya. Ini adalah untuk mempermudah saya menentukan kelasnya, makanya kita tentukan warna-warni. Kalau nggak warna-warni ya nggak masalah gitu. Ini supaya kalian lebih paham aja. Oke, langsung aja kita teman-teman tentukan J-nya dulu kan. JKP ya kan, jangkauan, terus banyaknya kelas, terus yang terakhir panjang kelas. Oke. J sama dengan rubahlah data tersebut di atas menjadi tabel distribusi frekuensi. Oke, menjadi data terkelompok ya. Sekarang kita langsung aja J sama dengan datum tertinggi dikurang datum terendah. Oke, data tertinggi di sini ada 90 dikurangi data terendah 32. Mana 32? Ya, yang warna merah ya. 90 kurang 32 maka hasilnya 58. Oke, simpan dulu yang pertama. Terus yang kedua, K ya. Ingat persamaannya sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Maka kita teruskan lagi 1 tambah 3,3 log seluruh datanya itu 30 ya. Terus kita selesaikan dulu yang logaritma 30-nya. Kalau susah, maka kita bisa menggunakan alat bantu kalkulator ya. Ya, log 30 itu ada sekitar 1,47 sekian 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 sekian. Ya, terus kita kalikan 3,3, maka hasilnya 4,87 sekian 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 sekian. 4,87 kita tambahkan 1, maka hasilnya 5,87. Oke, 5,87 kan ini datanya desimal, maka kita bulatkan ke atas menjadi 6. Oh, jadi banyaknya kelas itu ada 6. Oke, sekarang yang terakhir ya. JK udah, sekarang kita tinggal P ya. P sama dengan J per K, panjang kelas ya. J-nya 58 dibagi dengan K-nya 6. Jadi hasilnya 58 bagi 6 itu 9,6 atau hampir 10. Oke. Langsung aja kita buat tabelnya di sebelah kanan di sini yang masih kosong ya. Maka tabelnya teman-teman dia jadi seperti ini. Nah, gitu. Kita hitung dulu banyaknya kelas apa, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener ya, K-nya ada 6. Terus P-nya apakah ada 10, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ya. 32 sampai 41 itu 10 karena 32-nya ikut dihitung. Kalau 32 tambah 10 kan 42, tapi kan kalau misalkan 32-nya ikut dihitung maka 41 gitu. Terus ini 3, 4, 7, 5, 7, 4 dari mana? Dari sini. Lihat. 32 sampai 41. Kok kita mulai dari 32 sih? Karena kita mulai dari data terendah. Kok sampai 41 sih? Karena panjang kelasnya ada 10. Gitu ya. Ini dari 32 sampai 41 itu panjangnya. Oh, kalau misalnya banyak 5, ya 32 sampai kalian tambahkan dengan 5 lah. 32 tambah 5 kan berarti 37, tapi kan 32-nya ikut dihitung, berarti dia sampai 36. Kalau misalkan panjang kelasnya 5. Ini kan karena panjang kelasnya 10, maka 32 sampai 41. Gitu ya, teman-teman. Terus yang di bawahnya, ya di bawahnya setelah 41 42. 42 panjang kelasnya 10, 42-nya diikutkan dia 51 gitu ya. 51 setelah 51 berapa? 52. Panjang kelasnya berapa? 10, berarti 52 ditambah 10, tapi 52 nya ikut dihitung jadi 61.
dan seterusnya. Paham ya? Nah, terus 3, 4, 7, 5, 7, 4 dari mana? Dari anggota yang ada di sini. Jadi, di antara interval 32 sampai 41 di dalam data yang masih mentah ini ya, masih skor 1-1 ini, itu ada berapa sih 32 sampai 41? Bukan panjang kelasnya, tapi anggotanya yang ada di data 30 ini. Oh, ada 3. Apa aja? 36, 41 dan 32. Kalian lihat sini, 36, 41 dan 32. Mereka kan masih masuk dalam interval 32 sampai 41. Gitu ya. Kalau misalkan 33 masuk, tapi kan nggak ada data 33 di sini. Adanya data yang ada di sini. Gitu ya. 36, 41, 32. Bisa dipahami ya? Oke, satu lagi yang kuning. 42 sampai 51. Ya, 42 sampai 51 itu ada 43, 48, 44, 49 ya kan? Mereka semua masih dalam interval 42 sampai 51 dan jumlah datanya ada 4. Anggotanya apa aja? 44, 49, 43, 48. Oke, gitu ya, teman-teman. Terus yang ungu warna janda ya. Tapi bukan janda di sini. 52 sampai 61. 52 sampai 61 di skor yang data tunggal ada berapa? Dia ada 7. Datanya berapa aja? 55, 56, 59, 52, 58, 60, 58. Oke. Kalau yang datanya kembar maka kalian tulis 2. Yaitu dalam hal ini ada 58 dua kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Kalau 62 masuk nggak? 62 nggak masuk. 62 ikut di kelas sebelumnya. Ikut di kelas setelahnya gitu ya. Oke, sekarang next yang warna hijau. Yang warna hijau kita punya 62 sampai 71, datanya berapa aja? Ada 5 data ya. Itu 63, 62, 70, 63 dan 63. 63 masuk kan? 70 masuk. Pokoknya yang pas 62 dan 71 masih masuk. Yang pas kalau lebih berarti ikut kelas setelahnya, kalau kurang ikut kelas sebelumnya. Oke. Sekarang 72 sampai 81 yang warna hitam. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. 81 kan? Pas, ya makanya masuk kayak gitu. 72 pas, masuk lagi ke sini. Anggota yang lain 78, 76, 74, 73, 79. Oke, gitu ya. Terus yang terakhir, kelas ke-6 ya, 82 sampai 91. Kita punya 4 anggota yaitu 85, 82, 90 dan 84. Oke. Ini anggota itu nggak usah ditulis kalau biasanya ya. Tapi kan ini untuk menjelaskan ke kalian nih 34 347574 itu dari mana ya? Asalnya dari sini, dari menghitung anggotanya yang ada sesuai interval di skor yang masih mentah, yang belum tabel distribusi frekuensi. Oke, maka setelah selesai, supaya lebih rapi kita buang kolom anggota, maka tinggal nilai dan frekuensi saja, dan seperti ini gitu ya. Ini tabel distribusi frekuensi dari data yang sudah kita buat di atas ya. Gimana kita tahu bahwa ini benar? Kalau banyak kelasnya sesuai dengan K ya, itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus panjangnya juga benar 10 ya, 32 sampai 41 kita udah hitung. Dan yang paling penting frekuensinya. Frekuensi yang ada di sini harus sama ya dengan data yang masih mentah ini yang warna-warni. Apa ya sama? Masih sama tentu ya. Sekarang coba kita hitung. 7 ditambah, tunggu supaya kita bulat ya, supaya bulat berarti 7 tambah 4 11 ya. 7 tambah 4 11, 11 tambah 11 22 ditambahkan dengan 3 ya, jadi 25 tambah 5 30, pas ya, 30 kan. Jadi jumlah frekuensinya harus sama dengan data yang masih mentah. Oke. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Yang belum paham ulangi lagi, yang belum paham ulangi lagi, yang belum paham ulangi lagi, yang belum paham terus banyak-banyak berdoa. Sekian dari saya, kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.